informasi Anda dan pendengar, kemudian bagaimana upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan ASN untuk juga bisa mencegah terjadinya korupsi, di mana korupsi ini luas ya, tidak cuma soal anggaran, tapi juga mencakup waktu dan tugasnya. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan Pak Imbang Isnaini SSTP, beliau adalah Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lis. Iya, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat dan semangat. Dan ini Bapak, kalau dari yang Bapak lihat sekarang nih Pak, ini bagaimana kemudian melihat potret ASN masa kini begitu Pak? Perlu kami sampaikan, mungkin ASN kita saat ini, kalau lihat dari pola rekrutmennya sebenarnya mereka harusnya memiliki nilai lebih ya Bu ya. Karena rekrutmen PNS saat ini begitu transparan, kemudian dengan nilai yang tadi standarnya tinggi, mungkin PNS kita ke depan harus lebih baik daripada sebelumnya mungkin itu Bu. Nah ini yang menarik yang Bapak Imbang tadi sampaikan, ini harusnya memiliki nilai lebih. Apakah kemudian yang terjadi saat ini tidak berjalan seharusnya begitu Pak? Bukan tidak berjalan seharusnya ya. Sebenarnya tata kelola manajemen ASN termasuk pengembangan ASN untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kita terkendala penganggaran Bu. Karena mungkin tadi pandemi COVID dan lain-lain yang tadi mengurangi anggaran kita untuk meningkatkan kualitas ASN-nya, kompetensi ASN. Jadi ini utamanya kepada penganggaran juga ya Pak ya. Nah kemudian yang kemudian selalu banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, ini kaitannya tentang pelayanan yang diberikan oleh ASN. Kalau menurut Bapak sendiri, sejauh ini apakah sudah optimal Pak atau memang harus banyak dilakukan evaluasi Pak? Kalau sejauh ini dengan kondisi ASN yang ada, sebenarnya optimal Bu harusnya, karena jumlah PNS kita saat ini 4.572 orang dari formasi 9.000. Jadi kita kekurangan PNS sebenarnya kalau dari jumlah formasi. Jadi memang salah satunya juga selain anggaran ini pengadaan ASN-nya juga seharusnya bisa lebih banyak begitu ya Pak ya? Iya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini kemudian juga yang masyarakat ingin tahu nih, Pak, ini bagaimana kemudian ASN ini punya sosok yang berintegritas, kemudian berani untuk mengatakan tidak pada korupsi dan perilaku korup lainnya nih, Pak. Misalnya kayak nggak disiplin waktu, terus juga yang lain-lainnya. Ini seperti apa nih, Pak? Apakah kemudian ada salah satu metode yang bisa terus meningkatkan kualitas ASN itu sendiri, Pak? Pada prinsipnya kami mengikuti pola pemerintah pusat dulu sebenarnya. Arah ke depan ASN kita melakukan digitalisasi semua layanan ASN. Termasuk mungkin di tahun 2022 kita coba rintis untuk melaksanakan sistem merit. Sistem merit itu di mana semua kinerja ASN, termasuk tadi attitude dan lain-lain bisa dinilai di sistem ini. Mudah-mudahan kinerja ASN kita ke depan lebih baik, karena dengan kinerja ASN lebih baik, kualitas dan pelayanan ASN menuju Indonesia lebih maju mungkin akan lebih baik kan Bu ya. Amin. Artinya tidak hanya kinerjanya aja nanti yang dinilai ya Pak ya, tapi juga dari attitude dan perilakunya begitu ya? Ya. Oke, indikasinya seperti apa nih Pak? Kalau misalnya kinerja itu kan kelihatan nih dari mungkin prestasi yang dia dapat atau seperti apa. Nah kalau untuk attitude dan perilaku seperti apa nanti Pak penilaiannya? Kalau bahasa kami penilaian 360 derajat dari atas, bawah, samping, kiri kanan mungkin lebih ke situ. Oke, jadi ke semua lini ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, ini artinya apakah dari departemen Bapak sendiri, khususnya di BKPSDM ini nantinya akan ada program rutin untuk mengedukasi para ASN ini, Pak? Khususnya mungkin pengetahuan dasar tentang anti korupsi begitu, Pak? Itu sedang kami coba rintis Bu. Sebenarnya tadi anggaran itu seharusnya tidak menjadi halangan buat kami ya. Rencana kami ke depan mungkin lebih konsen melalui online dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas mereka. Tadi kita polain ke depan, rencananya kita mencoba Bu nanti online antar generasi
tentang manajemen kepegawaian. Kita coba di awal Januari mungkin lebih ke situ untuk tadi meningkatkan kualitas ASN-nya. Baik. Ini Karena anggaran yang saat ini tadi kekurangan anggaran dan lain-lain seharusnya bukan lagi sebagai hambatan ya Bu ya. Kita bisa saling berdiskusi dan lain-lain mungkin lebih. Baik. Nah, tantangan yang paling mungkin buat Bapak dan juga teman-teman asumsikan ini kayaknya paling berat di tahun-tahun selanjutnya ini seperti apa Pak? Mudah-mudahan sih pandeminya udah nggak ada gitu ya Pak ya. Apa nih Pak yang tantangan yang harus dicarikan solusi segera begitu? Tantangan ke depannya tadi Bu, peningkatan kompetensinya. Jadi kompetensinya ini yang lebih ditingkatkan nanti ya Pak ya? Karena mereka harus mulai ramah teknologi informasi, harus mulai ramah digitalisasi pelayanan dan lain-lain mungkin. Baik. Nah, ini kemudian bagaimana Pak untuk meminimalisir gitu stigma yang terjadi di masyarakat kalau pelayanan yang kemudian diberikan dari pihak-pihak terkait ini kurang ramah? Apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan nih Pak? Atau terlalu berbelit-belit gimana nih Pak? Salah satunya dengan digitalisasi semua layanan pemerintahan Bu. Mungkin itu yang coba kita dorong ke depan. Artinya memang tidak menutup mata ya Pak, kalau peristiwa-peristiwa tadi memang umum lumrah terjadi di masyarakat ya? Iya. Pelayanan yang nggak ramah, kemudian berbelit-belit. Iya. Oke, baik. Nah ini kemudian apa yang kemudian bisa kami lakukan sebagai masyarakat nih Pak untuk bisa mengimbanginya Pak? Yang pertama mungkin tadi saling mengawasi ya. Saling mengawasi tadi menyampaikan kepada kami kekurangan ASN kami di lapangan, bagaimana evaluasi kami ke depan. Tadi harapan ASN ke depan lebih baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Amin. Itu yang ingin kami capai sebenarnya Bu. Oke, baik. Nah, ini Pak yang kemudian juga ada pendengar kita yang bergabung pagi ini dari Pak Alek di Kelangenan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya mau tanya kalau misalnya ada ASN yang kemudian terlihat atau ketahuan melakukan kesalahan, tapi oleh kami sebagai masyarakat misalnya berbelit-belit dan tidak ramah kepada kami sebagai masyarakat, khususnya mungkin untuk yang bertugas di dinas kesehatan Pak katanya nih. Ini ada nggak sih Pak sanksi yang bisa dijatuhkan dan kemudian kami sebagai masyarakat itu harusnya melapor kemana? Karena itu kan hak kami untuk bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Terima kasih. Ya, salah satunya Bu, mungkin masuk ke lapor.go.id. Semua laporan tentang pelayanan publik bisa dilaporkan ke sana dan nanti nyampe ke kami juga mungkin. Baik. Lapor kemana Pak? Mungkin bisa diulang? Lapor.go.id. Lapor.go.id. Iya. Oke, ini berlaku untuk semua instansi ya Pak ya? Instansi pemerintahan untuk begitu ya? Seluruh Indonesia nanti masuk ke masing-masing instansi. Oke, jadi kami sebagai masyarakat itu bisa melapor langsung ke situ ya Pak ya? Oke, baik. Nah, ini kemudian juga nih Pak yang tadi Bapak sampaikan di awal, ini kan alhamdulillah setiap tahunnya pemerintah itu selalu mengadakan rekrutmen CPNS begitu ya Pak ya? Harapannya sebenarnya PNS seperti apa sih Pak yang kemudian benar-benar bisa membuat Indonesia maju begitu Pak? Nomor satu integritas Bu ya. Oke. Integritas, inovatif ke depannya, dan yang paling penting yaitu pemersatu. ASN harus jadi pemersatu. ASN harus menjadi pemersatu? Iya. Langkah konkretnya seperti apa nih Pak? Tadi Bu, kita coba latih, kita coba untuk merubah mindset mereka bahwa mereka bekerja untuk negara kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk pribadi dan lain-lain mungkin. Oke, jadi mengedepankan negara begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi itu juga termasuk dalam karakter dan nilai yang harus dimiliki ASN saat ini ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Iya, ini ada pendengar juga yang bergabung nih Pak, ini dari tanpa nama 08981819. Sekian. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak narasumber. Mohon maaf kalau pertanyaan saya di luar tema. Sekarang ini saya bingung dengan penyebutan ASN dan PNS. Bedanya apa ya Pak? Terima kasih. Nah, sebenarnya dari Undang-Undang 5 tahun 2014, ASN itu mulai disebutkan ya Bu ya, mulai diperkenalkan ya Pak ya? Diperkenalkan. ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu berarti ASN itu
adalah PNS dan P3K. Gitu. Baik. Jadi itu ya Pak ya, sekarang ada 2 ya, ASN itu, PNS dan P3K. Ini mudah-mudahan yang bertanya, sudah jelas ya, terima kasih banyak dan Bapak ini yang terakhir, harapan Bapak sendiri untuk seluruh ASN khususnya di Hari Korpri ini seperti apa Pak? Khususnya yang ada di Kota Cirebon begitu ya Pak ya? Silahkan Pak. Saya saat ini untuk ASN seluruh Kota Cirebon, agar lebih meningkatkan kompetensinya tadi tidak berbatas anggaran, kita bisa online dan lain-lain untuk meningkatkan pengetahuan kita dan salah satunya yaitu untuk membangun Cirebon lebih baik. Amin. Dan pada intinya negara kesatuan Republik Indonesia lebih baik. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Imbang untuk waktunya, sukses selalu, sehat selalu Bapak. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, pendengar Pak Imbang Isnaini SSTP, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kota Cirebon. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Inspirasi.